Shalom Dewasa Muda TK7. Shalom. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik-baik, amin. Amin. Mari sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita sama-sama satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan, atas kasih-Mu Tuhan yang sungguh nyata buat kehidupan setiap dari kami Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami ingin memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan, kiranya apa yang kami bawakan ini Tuhan boleh berkenan ke hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan semua hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan yang siap memuji Tuhan. Katakan amin. Mari sama-sama memuji Tuhan. Hatiku hanyalah
Kami percaya kuasa-Mu mengalir hari ini Tuhan Yesus, memenuhi setiap ruang hati kami hari ini Tuhan, di setiap pujian kami Tuhan Yesus. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Biar pujian ini menjadi iman setiap kami Tuhan Yesus. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Engkau meninggalkan setiap kami Tuhan. Setiap kami lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani kami, Kau temani aku. Itu satu yang kami percaya Tuhan, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Mari angkat setiap tangan dan katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari katakan, mengalir kuasa dari tempat maha. Mari rasakan kasih-Nya Tuhan hari ini. Bapa kekal mulia, Tuhan, Kau hadir di sini, Kau memulihkan setiap hati kami Tuhan. Kau yang menyembuhkan setiap luka batin kami Tuhan Yesus. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari sekali lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Iman kami Tuhan bersama-Mu, Bapa. Mari angkat tangan dan katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa
suaramu sembah Tuhan Yesus. Di saatnya kuasa-Mu bekerja melewati setiap kami Tuhan. Di saatnya kuasa-Mu bekerja Tuhan bagi hidup kami Tuhan Yesus. Kuasa-Mu bekerja Tuhan, kuasa-Mu bekerja Tuhan. Saat ini menyembuhkan, memulihkan, menyembuhkan, memulihkan hati kami Tuhan. Terus bawa pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sembah Dia, sembah Dia, sembah, sembah Dia. Terus sembah Tuhan Yesus. Saat ini kuasanya sedang bekerja di rumah-rumah, menjamah setiap hati, menjamah setiap luka. Engkau sudah disembuhkan, Engkau sudah dipulihkan hari ini. Kami rasakan penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Katakan, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Sungguh penyertaan-Mu Tuhan, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Mari sekali lagi dengan iman-Mu katakan, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah.
Shalom, young professionals and young couples of GBI PRJ CK7. Apa kabar saudara-saudara? Saya berharap saudara dalam keadaan baik-baik karena Tuhan Yesus kita selalu baik buat saudara dan saya. Dan saya percaya kita akan melewati masa-masa sulit ini keluar sebagai umat yang lebih daripada pemenang. Pada hari ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Yanto dan kepada seluruh staf di GBI PRJ CK7 yang memberikan saya kesempatan hari ini untuk bisa melayani saudara-saudara. Nah, saudara, pada hari ini saya akan membahas tentang salah satu suratnya Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Nah, kita akan lihat bersama-sama dalam kitab 1 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. 1 Timotius 3, ayatnya yang ke-16, ini Rasul Paulus lagi berbicara, lagi menulis tentang penopang kebenaran kepada Timotius. Nah, ayat 16 sebagai akhir dari suratnya yang pertama, dia bilang begini, "Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan." Nah, penopang kebenaran, maksudnya Rasul Paulus adalah dia berbicara tentang ibadah kepada Timotius. Oke? Dan semua kalimat demi kalimat yang dicatat oleh Rasul Paulus, ini semua adalah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dan goalnya adalah untuk saudara dan saya. Oke? Saya ulang sekali lagi bahwa dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Yesus datang ke dunia, ya, menyerupai seorang manusia. Dibenarkan dalam roh, saudara dan saya dibenarkan dalam roh. Yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, dia bangkit dari kematian. Diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, amanat agung. Yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Oke, so ini adalah goal daripada kenapa Tuhan Yesus itu mau datang ke dunia. Supaya saudara dan saya nanti satu hari nanti kita mengalami glorification. Kita akan diangkat bersama-sama dengan dia dalam kemuliaan. Nah, Rasul Paulus menggunakan istilah agunglah rahasia ibadah kita. Nah, saudara, kita kalau mendengar kata ibadah, yang mendarat seringkali di kepala kita adalah acara yang namanya kebaktian. Well, saya mau kasih tahu, mau sharing buat saudara-saudara pada hari ini bahwa ibadah di dalam perjanjian baru, ternyata itu diambil dari 3 bahasa Yunani. Jadi kita nih orang-orang Kristen, kita nggak bisa pukul rata arti daripada kata ibadah. Kita nggak bisa melakukan hal demikian. Karena kata ibadah yang pertama yang diambil dari bahasa Yunani namanya adalah latreia. Latreia mungkin kita familiar kalau di Indonesia dengan kata liturgi. Ya, sebenarnya nih bahasa Inggrisnya adalah adoring God. Kita memuja Tuhan lewat acara yang kita lakukan, lewat upacara yang kita lakukan. Nah, di dalam perjanjian baru, kata latreia, ya, yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya adalah ibadah, ini muncul 5 kali dalam perjanjian baru. Kata latreia. Mungkin saya akan kasih 2 ayat saja buat saudara-saudara dari kitab Ibrani pasal yang ke-9, ayat yang pertama dan ayat yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-9, ayat yang pertama dan ayat yang ke-6. Dan kata latreia ini sebenarnya diambil dari kitab Imamat di Perjanjian Lama. Jadi ada aturan-aturan untuk para imam dan jemaat Israel untuk melakukan tata cara ibadah. Oke, upacara, liturgi. Nah, ini yang disebut dalam bahasa Yunani latreia. Oke, ayat yang pertama Ibrani 9. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah. Nah, kata ibadah di sini ya bahasa Yunaninya adalah latreia. Dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. So, ayat ini mengacu dari kitab Imamat. Oke, kita lompat ke ayat yang ke-6. Ibrani 9.
Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. So, zaman itu mereka adoring Tuhan, mereka memuja-muja Tuhan lewat ibadah yang ada tata caranya. Mungkin kalau hari ini kita tata caranya kita tahulah, ya, ada 3 lagu cepat, 2 lagu pelan, ya, kita angkat tangan, kita duduk, kita berdiri, kita dengerin firman Tuhan. Ya, kalau zaman sekarang ada QR codes, ya, untuk persembahan, ya, kita nyanyi lagu penutup, ada pengumuman mungkin, dan kita menerima doa berkat. Nah, ini semua nggak apa-apa, ya, tapi ini semua yang dinamakan dengan latreia, ibadah yang ada tata caranya. Oke, ini yang pertama. Lalu kata ibadah yang kedua yang ada di Perjanjian Baru, itu bahasa Yunaninya namanya adalah treskeia. Treskeia cuma muncul 1 kali di Perjanjian Baru, yaitu di Yakobus 1 ayatnya yang ke-27. Saya bacain buat teman-teman semua, buat saudara-saudara semua. Yakobus 1 ayat yang ke-27, ibadah yang murni. Oke, ini katanya ibadah ya. Makanya saya bilang sekali lagi kita nggak bisa pukul rata arti kata ibadah. Ternyata berbeda-beda. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Oke? Nah, ini adalah konsep ibadah yang sifatnya sosial. Kita harus mengunjungi orang-orang dalam kesusahan mereka. Nah, waktu Yakobus mencatat ayat ini, dia lagi mencatat kepada janda-janda dan yatim piatu. 2 komunitas yang pada saat itu ditolak oleh masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat Yahudi adalah masyarakat yang, maaf saya pakai istilah saya, mereka gila status. Semua mesti ada statusnya. Ya, seorang wanita mesti punya status, masih ada suaminya. Ya, anak-anak ada status punya orang tua. Kalau mereka kehilangan orang tua, seorang istri kehilangan suami, entah dia meninggal atau bercerai, wanita ini mulai kehilangan status. Anak-anak ini mulai kehilangan status karena mereka kehilangan orang tua mereka. Mati harus 3 hari, itu orang Yahudi. Mati harus 3 hari. Baru surat kematian keluar dari camat mereka. Ya, atau whoever, siapa itu. Ya, makanya Yesus mati 3 hari. Yesus bisa aja mati cuma 6 jam. Ya kan? Yesus bisa aja mati cuma 12 jam. Tapi karena dia sedang in the midst of Jewish people, dia sedang ada di tengah-tengah bangsa Yahudi, dia mati 3 hari. Dia akan membuktikan bahwa, hey, I was dead. Saya mati 3 hari. Oke? So, janda dan yatim piatu adalah 2 komunitas yang ditolak, dibuang sama masyarakat di saat itu. So guys, kaum pria, bukan berarti baca ayat ini lalu saudara harus kunjungi janda-janda. No, bukan itu artinya. Zaman sekarang janda-janda dan yatim piatu sudah diperhatikan dengan baik. Kita melihat banyak panti asuhan, banyak panti jompo yang di-manage dengan baik. Tapi masih banyak kan orang-orang yang ditolak sama masyarakat? Ya, orang yang kena HIV misalnya. Ya, orang yang kena penyakit tertentu. Oke? Orang yang hamil di luar nikah mungkin. Ya, orang yang jahat membuat kejahatan dan lain sebagainya. Seringkali ditolak sama masyarakat. Nah, gereja harus bangkit dan melakukan ibadah seperti ini. Treskeia. Ya, ini adalah ibadah yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita di surga. Yaitu kalau kita mengunjungi orang-orang yang tertolak dalam kesusahan mereka. Tapi Yakobus menambahkan, kita harus jaga diri kita supaya kita tidak dicemarkan oleh dunia. Kita nggak terpengaruh sama sekali. Ya, justru kita memberikan pengaruh buat mereka. Nah, ini ibadah yang sifatnya sosial. And for your info, saudara, ibadah seperti ini semua agama punya. Ya, semua agama punya. Ibadah yang sifatnya sosial. Nah, kalau kita kembali ke suratnya Rasul Paulus kepada Timotius, ternyata waktu dia mencatat, ya, agunglah rahasia ibadah kita. Ternyata Rasul Paulus waktu menulis kata ibadah untuk Timotius, ini bukan ibadah latreia,
ini bukan ibadah treskea. Ternyata ini kata ibadah yang dicatat Rasul Paulus untuk Timotius, ini sebenarnya diambil dari bahasa Yunani juga, yang namanya adalah eusebia. Kalau saudara lihat di Alkitab bahasa Inggris, terjemahannya adalah godliness. Bahasa Indonesianya seharusnya adalah kesalehan. Ya, terjemahan lain mengatakan Christ-like, Christ image. Kita jadi serupa dengan gambar Kristus. Nah, seharusnya goalnya saudara dan saya sebagai orang-orang pengikut Yesus adalah menjadi serupa dengan Yesus. Menjadi serupa dengan gambarnya. Bukan cuman rajin latrea, bukan cuman rajin treskea. Bukan cuman rajin acara-acara ibadah, bukan cuman rajin acara-acara sosial. Bagus, itu semua bagus. Alkitab juga mencatat. Tapi ingat, ada goal yang lebih luar biasa, yaitu saudara dan saya menjadi serupa dengan gambarnya. Serupa dengan Kristus. Itu goal saudara dan saya. So, ibadah yang dicatat Rasul Paulus yang namanya eusebia justru dilakukan abis saudara dan saya terima doa berkat. Oh, saya udah capek ngelihat orang Kristen 20-an tahun melayani. Abis terima doa berkat, hidupnya malah ngawur. Ya, hidupnya kesana kemari. Ya, bohongin orang, nipu orang. Ya, selingkuh, ya, beli produk-produk bajakan dan lain sebagainya. Hidupnya malah ngawur. Ya, karena kita tidak terbiasa mendengar ya firman-firman atau belajar firman seperti ini. Bahwa eusebia dilakukan justru sehari-hari. Sehari-hari saudara dan saya harus menjadi seperti Kristus. Gimana caranya, Pastor? Caranya adalah lewat setiap proses yang terjadi di dalam kita. Ingat, setiap proses kita akan diubah terus-menerus sampai kita jadi serupa dengan Kristus. So, jangan kaget dalam kehidupan kekristenan kalau saudara commit to Jesus. Tiba-tiba banyak changes, banyak perubahan terjadi dalam hidup saudara. Tuhan jahat? Enggak. Tuhan cuman pengen memproses kita supaya kita naik ke kelas yang lebih tinggi. Naik ke kelas yang lebih tinggi. Naik lagi kelas. Sampai kita serupa dengan gambarnya. Kita mengerti gambar haliknya. Kita mengerti gambar pencipta kita. Itu goalnya orang Kristen. So, eusebia ini harus jadi top list dalam hidup saudara dan saya. Top list. Nah, bicara soal proses, saya jadi teringat perkataan Yesus. Kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu dari perkataannya Ayub di Ayub 32 ayat yang ke-19. Ayub 32. Saudara masih ingat Ayub 32 di mana? Itu sesudah Ayub 31. Ayub 32 ayat yang ke-19. Ayub bilang begini, ya, di hadapan 3 teman baiknya itu. Sesungguhnya batinku seperti anggur yang tidak mendapat jalan hawa. Oke, ini bukan hawanya Adam, bukan. Tapi tidak mendapat ruang. Ya, tidak mendapat ventilasi. Ya, kalau saudara baca bahasa Inggrisnya vent, maksudnya ini hawa. Seperti kirbat baru yang akan meletup atau pecah. Oke. Jadi anggur itu saudara, anggur itu waktu keluar sari-sarinya, dia itu masih pure. Belum ada fermentasi, belum ada pencemaran. Dia harus langsung ditutup kalau dia pengen mengembang jadi anggur yang baik. Dia harus langsung ditutup. Nah, kirbatnya harus kirbat yang baru. Nah, saudara mesti tahu ini latar belakang kenapa Yesus ngomong di Matius 9, ya, di kitab Lukas, di kitab Markus, dia ngomong di dalam hal berpuasa itu. Ya, bahwa anggur baru ya mesti disimpan di kirbat yang baru. Gak bisa di kirbat yang lama. Akan pecah karena kirbat yang lama udah banyak pencemaran atau fermentasi. Sudah banyak hal yang lain. Ya. Nah, kalau kita pengen melihat anggur baru, itu kayak punya van,
Oke, punya Hawa, ya, dia bisa mengembang, dia harus ditaruh di tempat yang baru. So, salah satu karakter Kristus yang saya mau sharing buat saudara, saudara dan saya memang harus menjadi anggur baru di tempat yang baru. Sering kita nyanyiin pakai gaya kan, anggur baru tercurah. Ya, kepret belakangnya, kepret kanannya, kirinya, depan. Kita nyanyi jangan jago nyanyi doang. Tapi jadilah the new wine. The true new wine. Yang disimpannya mesti di tempat yang baru. Supaya dia mengembangnya bagus. Dan ini Yesus mengatakan buat murid-muridnya, kalau saudara baca di Matius 9, di kitab Lukas dan Markus, ini perikopnya judulnya hal berpuasa. Murid-muridnya lagi ributin, kok murid-muridnya Yohanes pada puasa kita enggak? Kok orang Farisi berpuasa kita enggak? Ya. Nah, Yesus ternyata, poinnya Yesus mengajarkan murid-muridnya saat itu adalah dia pengen mengajarkan, hey, ini ada cara yang baru. Anggur baru nggak bisa disimpan di tempat yang lama. You will lose both. Kita akan kehilangan dua-duanya. Ya. Dan ini yang orang Kristen coba lakukan turun-temurun bertahun-tahun. Anggur lama dengan anggur yang baru. Anggur yang baru disimpan di tempat yang lama. Pecah. Mana saudara lihat nggak? Banyak gereja pecah. Ya, yang pecah, yang ribut biasanya mana? Tua sama yang muda. Ya, ini anggur baru, ya, nggak bisa saling terima. Tidak ada acceptance di dalam tubuh Kristus. Saya suka sedih kalau lihat gini-ginian. Tidak ada saling menerima, saling menghormati. Ingat loh, Musa pakai tongkat, Yosua pakai pedang. Caranya beda-beda. Setiap generasi caranya selalu berbeda-beda. Ya. Mungkin generasi papa mama kita pakai jas dan lain sebagainya. Generasi muda sekarang jeansnya robek dan lain sebagainya. Itu gayanya mereka. Tapi seringkali kita nggak bisa terima. Mata kita nih sakit lihat gitu-gituan. Kita nggak biasa sama perubahan. Tapi kita selalu pengen hasil yang baru. Kita pengen ada jemaat baru. Kita pengen ada ini baru. Itu yang baru. Sana yang baru. Kita pengen yang baru tapi kita nggak mempersiapkan kirbat yang baru. Makanya selalu pecah. Lebih baik saya bacain buat saudara ya. Perkataan Yesus di Matius 9 ayat yang ke-17. Kalau saudara lihat itu judul perikopnya adalah hal berpuasa. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. See, you will lose both. Anggur yang baru terbuang, kantong yang lama juga akan pecah dan hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Ya, ngerti dong maksudnya Tuhan Yesus? Terpeliharalah dua-duanya. Anggur yang lama di kirbat yang lama, ya, terpelihara dengan baik. Anggur yang baru juga harus pakai kirbat yang baru. Dua-duanya akan terpelihara dengan baik. Dan saudara, saya mungkin harus sharing buat saudara tentang apa kata Rasul Paulus untuk jemaat Korintus. Oke? So, sebenarnya sharing soal anggur ini menentukan orientasi kita. Saudara tahu kata orientasi? Kata orientasi itu paling gampang itu di hotel sama di mall. Kita kalau ke kamar hotel, di balik pintu kamar kita ada dot merah, tulisannya you are here. Anda berada di sini. Kita bisa lihat, oh lift ke kanan. Ya kalau ada kebakaran, pintunya sebelah kiri. Orientasi menentukan arah tujuan kita. Orientasi akan menentukan ya jalan kita tuh mau kemana. Di mall-mall juga begitu. Kita masuk, ya seringkali ada directory. Ya sekarang pakai touchscreen. Kita tinggal pencet kita mau kemana. Langsung keluar, kita ditunjukkan harus jalan kemana, naik lift di mana, lewat tangga jalan yang mana. Oke? Nah, ternyata Rasul Paulus ini sudah mencatat, dan saya mengartikannya catatan Rasul Paulus ini seperti catatan profetik buat gereja masa sekarang dan masa depan. Oke, di 2 Korintus 3, karena 2 Korintus 3 itu judul di atasnya adalah pelayan-pelayan perjanjian yang baru.
Oke, yang baru. Perjanjian yang baru. Saya akan bacakan buat saudara-saudara semua 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sekali lagi kalau saudara ingin mempraktekkan eusebia, ya, menjadi serupa dengan Kristus setiap hari, coba tinggalin yang lama. Dalam kehidupan pribadi juga sama, tinggalin kebiasaan buruk yang lama. Ya, tinggalin cara-cara lama. Engkau businessman, ya, young professional, young businessman, ya, young couples. Kita mungkin dibesarkan oleh orang tua yang banyak pengalaman buruk. Tinggalin itu semua. Jangan dibawa-bawa ke yang sekarang. Pecah semuanya. Ya, kebiasaan lama dibawa-bawa ke sekarang. Pecah. Ya, kita mau cara yang baru, hasil yang baru di usaha kita, pakai cara yang baru. Gereja masuk ke new normal. Ya, ikutin Tuhan bawa kita ke sini. Jangan bersungut-sungut. Oke? Nah, coba kita mulai membahas apa catatan Rasul Paulus buat gereja di Korintus ayat 9 sampai 11. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Stop dulu sampai di situ. Ternyata ada 2 pelayanan yang dicatat sama Rasul Paulus. Ini PR buat saudara-saudara. Ya, homework buat saudara-saudara semua di GBI PRJ CK7. Coba saudara baca nanti pelan-pelan minta Roh Kudus pimpin 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 18. Baca semuanya. Ya, pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Nah, Rasul Paulus bilang ada 2 pelayanan. Satu dasarnya dari hukum yang tertulis, satu dasarnya adalah hukum roh. Yang ditulisnya bukan di atas batu lagi, ditulisnya di dalam hati saudara dan saya. Oke, hukum roh. Dan pelayanan yang dasarnya adalah hukum yang dicatat di atas batu, Rasul Paulus mencatatnya dengan pelayanan yang memimpin kepada penghukuman. Bahasa Inggrisnya kalau saudara lihat, minister of condemnation. Apa artinya? Begini, saya dulu terkenal sebagai anak muda yang luar biasa nakalnya. You don't wanna know. Saya badungnya luar biasa zaman dulu, saudara. Ya, tukang berantem, mabok, dan seterusnya. Ya, semua hal yang menakutkan saya pernah kerjain. Kecuali terjun payung. Nggak pernah. Ya, udah pakai, jumpsuitnya semua udah dipakai. Waktu saya lihat teman saya terjun, ya, di tandem sama gurunya di tandem, sampai di darat teman saya ini ngompol, ketakutan. Di situ saya nggak jadi, ya. So semua di dunia ini saya pernah nyoba. Waktu saya muda dulu, sekarang juga masih muda, cuman waktu lebih muda lah, oke. Dan saya punya pikiran waktu dulu saya nakal dan lain sebagainya. Saya nih harus datang di KKR karena kebaktian hari Minggu udah gak mempan buat Jesse Lantang. Gak mempan. Saya terus berulang jatuh di salah yang sama. Di dosa yang sama. Dan KKR zaman dulu, saya masih ingat. Setiap habis firman, pembicara di depan selalu taruh tangan kanan di dada. Oh, Jesse Lantang duluan. Karena saya pengen berubah memang. Saya pengen berubah. Pembicaranya lihat yang taruh tangan kanan di dada ternyata banyak. Coba yang taruh tangan kanan di dada maju ke depan. Wow, saya lari. Yang lain jalan, saya lari ke depan. Saya udah sering, saudara, didoain di altar call. Didoain, nangis, gedubrak, jatuh, muntah, pernah semua. Tapi apa yang terjadi? Abis saya didoain, jatuh, muntah, ya. Katanya dilawat sama Tuhan. Yes, I believe that. Saya percaya itu. Jesse Lantang tetap Jesse Lantang yang sama. Saya nggak pernah berubah. Ya. Dan ini yang dinamakan dengan minister of condemnation. Pelayanan yang memimpin kepada penghukuman. Saya selesai dari KKR bukan rilis, bukan lepas, tapi saya merasa tertuduh. Ya. Karena selalu ditanya gitu, yang masih ada dosa, taruh tangan kanan di dada. Saudara kalau nonton film-film gereja-gereja tradisional, ya, ada ruang pengakuan dosa.
Saya nggak menyalahkan pendahulu-pendahulu saya. Saya respect sama mereka. Saya nggak pernah menyalahkan mereka. Saya menghargai mereka. Mereka adalah generasi yang sangat konsisten, ya, disiplin, ya, dan seterusnya. Banyak nilai yang kita bisa pelajari dari mereka. Saya nggak menyalahkan mereka. Tapi Rasul Paulus mengatakan bahwa pelayanan seperti itu adalah pelayanan yang memimpin kepada penghukuman. Kita punya mimbar, kita punya panggung, kita punya digital platform hari ini, kita pakai untuk hakimin orang. Saya mau katakan buat teman-teman di GBI PRJ CK7, stop doing that. Ya, berhentilah membuat orang merasa tertuduh. Berhentilah membuat orang merasa terhukum, ya, terkondem. Makanya bahasa Inggrisnya minister of condemnation. Dasarnya adalah hukum Taurat. Hukum yang ditulis di atas 2 loh batu. Oke? Nah, Rasul Paulus juga menambahkan, saya akan jelaskan ini nanti di kesempatan lain, lebih detail. Rasul Paulus menambahkan ada pelayanan yang lain. Namanya adalah minister of righteousness. Pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Oke, nah ini dasarnya adalah hukum roh. Mungkin saudara lebih familiar dengan kata kasih karunia. Hukum kasih karunia. Ini adalah ministration of righteousness, pelayanan yang membawa banyak orang kepada kebenaran. Ya, pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Ini maksudnya Rasul Paulus. Oke? So, stop condemn yourself. Stop condemn other people. Stop menghakimi diri sendiri. Ya, stop menghakimi orang lain. Kita menghakimi orang lain karena kita senang menghakimi diri sendiri. Simple as that. Ya. Dan itu dari mana? Dari iblis. Iblis adalah bapak pendakwa. Iblis. Kita sering nyanyiin lagunya. Dia mendakwa saudara dan saya siang dan malam. Kamu gini, kamu gak pantas, saya ingat kamu begini. Kamu dulu ngapain? Kamu minggu lalu bikin ini. Kamu tahun lalu bikin ini. Ya, kamu 5 tahun lalu bikin ini. Ngapain kamu angkat-angkat tangan? Dan ini akhirnya yang membuat banyak orang Kristen jadi muka dua dan pinter main sandiwara. Minister of condemnation. Ya. Akhirnya kita masuk ke rumah Tuhan, kita harus sandiwara. Kita harus pakai topeng yang bagus. Ya, kita harus belaga kudus. Kita harus belaga bener. Belaga-belaga doang. Ya. Karena apa? Hidup kita dipenuhi oleh condemnation, penghakiman demi penghakiman, tuduhan demi tuduhan. Ingat saudara, saya udah sering katakan ini. Ya, in the past 5 years, waktu kita bikin salah, Roh Kudus tegur kita on the spot. Kita ditegur, kamu salah. Kita minta ampun, selesai. Ya, dia membuang dosa kita sejauh timur ke barat. Keesokan harinya yang ingetin salah kemarin bukan Roh Kudus, tapi iblis. Dan inilah yang disebut dakwah. Mendakwa saudara dan saya siang, kamu kemarin ngapain? Kamu ngapain sekarang angkat-angkat tangan? Kamu sekarang ngapain pelayanan? Kamu sekarang ngapain nyanyi-nyanyi lagu gereja? Ngaca dong, ngaca. Kamu bikin apa? Itu iblis. Sementara Tuhan tidak seperti itu. So, kalau ada orang Kristen yang suka nunjuk-nunjuk orang lain, hari ini saudara mesti tahu, Bapak kita tuh siapa? Siapa sebenarnya yang kita sedang layani? Yang jelas bukan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus tidak seperti itu. Hari ini, gereja lagi dibangkitkan menjadi minister of righteousness. Pelayan-pelayan yang memimpin banyak orang menemukan kebenaran. Dan itu kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ingat pekerjaannya Roh Kudus? Memimpin saudara dan saya kepada segala kebenaran. Itu hukum roh di dalam kita. Udahlah, jangan hakimin adik saudara yang belum ke gereja. Jangan hakimin kakak saudara yang belum ke gereja. Jangan benci sama orang tua saudara karena mereka belum percaya. Jangan benci sama mereka. Show love. Ini Tuhan lagi membangkitkan minister of righteousness. Itu seperti itu. Showing love to others. Just like Jesus did.
Seperti apa yang sudah dilakukan sama Tuhan Yesus kita. Showing love to them. Orang yang lihat kasih, mereka akan berubah. Saya bisa cerita sama saudara, banyak cerita. Kita bisa sampai sore mungkin online-nya. Banyak orang berubah. Cuman karena diperlihatkan kasih yang tanpa syarat. Kasih yang tidak ada kondisinya. Itu yang dunia perluin. Ya, keluarga saudara yang belum ke gereja, mereka nggak perlu khotbah-khotbah saudara. Mereka nggak perlu. Ya, mereka cuma perlu teman ngobrol. Ronaldo balik ke Manchester United, ngobrol itu dong sama mereka. Ajak mereka makan. Ngobrol sama mereka kenapa Arsenal kalah terus. Ya, kebetulan saya fans Arsenal. Ya, ngobrol lah seperti itu. Jangan ketemu anggota keluarga dihakimi mereka. Ya, mereka ada salah dalam usaha mereka. Nggak pernah gereja sih. Stop condemn other people. Stop doing that. Jadilah minister of righteousness. Ya, anggur baru tercurah. Ya, dan curahkan juga anggur yang baru buat keluarga saudara, buat teman-teman dekat saudara. Ya, jangan pakai cara-cara yang lama. Ada dosa yang belum diakui. Ya, kamu jangan-jangan trouble di usahamu karena ada dosa. Stop doing that. Stop. Jangan berusaha untuk menghakimi orang lain, tapi pimpin orang lain kepada kebenaran. Jadilah terang supaya dia bisa lihat jalan kepada kebenaran. Itulah fungsi terang. Lanjut. Ayat yang ke-10. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini. Wow. We ain't seen nothing yet. Kita belum lihat apa-apa. Bahwa ada kemuliaan yang melampaui kemuliaan yang dulu. Ya, yes, pelayanan yang memimpin kepada penghukuman ada kemuliaannya. Yes. Tapi kalau saudara baca, semuanya pudar. Semuanya vanishing. Semuanya pudar. Oke? Sama sekali tidak mempunyai arti. Wow, Rasul Paulus tulisannya lebih kasar dari mulutnya Jesse Lantang. Saya masih hormat sama pendahulu-pendahulu saya. I told you that. Ya, saya masih hormat sama kaum orang tua saya. Saya masih hormat sama mereka. Rasul Paulus mencatat itu sama sekali nggak ada artinya. Ya, kemuliaan yang dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini nggak ada artinya itu. So, minister of condemnation gak ada artinya. Ayat 11, sebab jika yang pudar itu, minister of condemnation, disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu, disertai kemuliaan. Wow. Makanya I told you guys, we ain't seen nothing yet. Kita belum lihat apa-apa nih. Kita belum lihat kemuliaan yang sesungguhnya, yang melampaui segala sesuatu yang pernah ada. Caranya apa? Jadilah anggur yang baru. Disimpan di kirbat yang baru. Ya, no fermentation, tidak ada pencemaran. Lakukan pelayanan without politics. Ya. Lakukan pelayanan without sandiwara-sandiwara. Jadilah minister of righteousness. Memimpin banyak orang, mereka lihat kebenaran. Mereka lihat Tuhan Yesus. Ya, mereka berubah dan jadi seutuhnya. Saya belajar 2 bulan lalu, saya terpapar oleh COVID, saudara. Saya belajar waktu saya kena COVID, karena dokter memotivasi saya bahwa saya harus rajin makan dan minum. So, saya mulai pesan semua makanan-makanan favorit saya. Nah, salah satu favorit saya adalah PB&J bread. Ya, roti, peanut butter, and jelly. Oke? Dan rotinya itu dipanggang. Saya favorit banget sama makanan ini, sama roti ini. Saudara tahu, waktu lagi ada virus COVID itu di dalam saya, dan roti PB&J itu datang. Saya makan, tapi saya nggak bisa habisin. Saya kehilangan nafsu sama roti PB&J waktu ada virus COVID di dalam saya. Enak itu roti? Enak. My favorite, enak itu roti. Tapi nggak tahu kenapa waktu ada virus COVID di dalam saya,
itu makanan jadi nggak enak. Saya bahkan nggak bisa habisin itu roti. Nggak bisa. Saudara, coba di-download virus perjanjian baru. Di-download virus anggur yang baru di dalam kita. Bilang sama Tuhan, Tuhan jadikan bejana ini juga baru. Jadikan bejana pikiran saya baru. Saya mau download the new wine in me. Saya mau terima anggur baru itu. Dan saya akan sebarkan anggur baru ini ke teman-teman saya. Ke orang-orang unbelievers. Saya mau jadi saksinya Tuhan. Saya percaya waktu ada virus good news itu, waktu ada virus kabar baik terdownload dalam hidup saudara. Dosa enak? Yang bilang gak enak mesti ngopi sama saya. Dosa enak. Tapi tiba-tiba waktu ada virus kasih karunia, waktu ada roh Tuhan itu di dalam kita, ya, dosa enak, tapi kita gak pengen. Tiba-tiba kita gak pengen. Orang-orang bingung, kok lo bisa berubah? I don't know. Disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Bukan kita. Kita bisa bilang sama teman-teman kita, it wasn't me. Saya berubah bukan karena kekuatan saya, tapi ada kekuatan lain yang merubah saya. Dan saya percaya itu adalah kekuatan Roh Kudus. Ada virus di-download di dalam kita. Kita nggak pengen sama nggak mau, beda. Jangan pernah bilang sama dosa, gue nggak mau, gue nggak suka bikin. Jangan sombong sama dosa, ya, karena dia nikmat dan dia memikat orang-orang yang memperhatikan dia. Kita semua nggak ada yang kuat, termasuk saya. Kita nggak ada yang kuat. Saya bawain firman Tuhan bukan berarti saya Superman, no, saya nggak kuat. Tapi tiap hari saya cuma minta sama Tuhan, Tuhan, please kasih-Mu tinggal di dalam saya. Ya, di-download di dalam saya. Saya mau anggur baru itu ada di dalam saya. Merubah bejana pikiran saya, merubah bejana hati saya. Saya mau itu Tuhan terjadi. Ya, lama-kelamaan kita jadi serupa dengan Kristus. Eusebia itu terjadi. Ya, ibadah yang jadi serupa dengan Kristus terjadi dalam hidup kita. Terjadi. So, jadi orang Kristen jangan cuman rajin acara saja. Bagus, saya tidak menyalahkan itu semua. Jadi orang Kristen jangan cuman ibadah sosial aja, bantu orang-orang susah. Itu bagus, tapi jangan cuman itu aja. Because our goal kita sebagai orang Kristen adalah serupa dengan gambarnya. Serupa dengan Kristus. Nah, mintalah anggur yang baru setiap hari. Ini salah satu cara. Ya, karena karakter Kristus itu banyak banget kalau mau dibahas. Ini salah satu cara, minta anggur yang baru. Ya, minta bejana pikiran, paradigma kita, hati kita, kapasitas kita dirubah menjadi yang baru juga. Ya, tidak ada pencemaran, hanya Roh Kudus yang di dalam kita. Ya, tidak ada kekhawatiran dan lain sebagainya. Don't let them come into your life, into our lives. Jangan mempersilakan hal-hal buruk datang ke dalam kita. Saya percaya, saudara, seperti tadi. Kalau virus itu ada di kita nggak pengen. Beda sama orang bilang nggak mau. Jangan sombong. Ya, wah gue nggak suka dosa, gue nggak mau bikin dosa. Jangan sombong seperti itu. Kita semua gampang, kita semua rentan jatuh dalam dosa. Tapi saya percaya, waktu ada roh Tuhan di dalam kita. Kalau saudara baca 2 Korintus 3 ayat 17, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bukan merdeka bikin dosa, tapi merdeka atas dosa. So, jangan pernah mengandalkan diri sendiri, andalkan roh Tuhan. Godliness, Eusebia, itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Saya berdoa saudara sukses dalam karir saudara, sukses dalam usaha saudara, ya, harmonis dengan orang tua, dan rekening bank selalu penuh buat saudara-saudara semua. God bless you all. Shalom komunitas dewasa muda di CK7. Terima kasih sudah berjoin bersama kita dari awal ibadah sampai sekarang. Semoga kita semua diberkati dan ada dalam perlindungan Tuhan. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih untuk pembicara yang sudah memberkati kita dengan luar biasa melalui firman Tuhan yang menguatkan dan membangun iman kita. Nah, hari ini saya akan mengajak saudara-saudara untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dan detail bisa dilihat di layar saudara-saudara semuanya.
Saya akan membawakan beberapa pengumuman saudara-saudara komunitas dewasa muda di CK7 bahwa kami memiliki kul-kul yang khusus untuk para dewasa muda, yang professionals dan yang couples. Ya, di GBI PRJ dan juga di GBI HCR ada kul-kul yang menjadi wadah untuk para yang professionals dan yang couples. Silahkan hubungi DM kami at 2pm_GBI PRJ dan at U-turn_GBI HCR. Saudara-saudara, perlu saya highlight bahwa di GBI PRJ kita sudah mempunyai kul yang khusus untuk pasangan muda yang memiliki bayi-bayi yang sungguh menggemaskan. Ya, seringkali kami overtime dalam pertemuan kul kami karena kita membahas tentang segala macam dinamika yang terjadi di dalam kehidupan pasangan muda yang baru mempunyai anak. Silakan tune in dan bisa hubungi di Instagram kami. Dan juga ada kul-kul yang professionals yang begitu dinamis sehingga bisa memberkati kita dan menjadi wadah buat kita mempunyai interaksi yang baik dengan sesama pencari dan pengasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan bersatu dalam doa dan kiranya kita semua tundukkan kepala dan kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami berdoa Tuhan, kami mau bawakan bangsa Indonesia ke hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mau ucapkan shalom atas negeri ini yang kami cintai. Kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan Kau boleh halau semua Tuhan virus dan semua segala macam permasalahan yang ada di negeri ini. Biar kiranya Tuhan, berkat Tuhan boleh menaungi negara ini. Kami juga berdoa untuk Presiden Jokowi, Wakil Presiden dan seluruh jajaran pemimpin yang membuat keputusan atas negara dan rakyat Indonesia. Biar kiranya Tuhan takut akan Tuhan dan kasih kepada sesama manusia boleh ada di dalam setiap pertimbangan mereka dalam membuat keputusan. Tidak lupa kami berdoa juga untuk gereja kami Tuhan, GBI PRJ Group CK7. Kami berdoa, kami mau mengucapkan berkat untuk Pak Niko sebagai senior pastor dan juga Dr. Yanto dan semua pemimpin-pemimpin kami Tuhan yang sudah begitu luar biasa menabur benih rohani di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, tangan perlindungan-Mu nyata di dalam hidup mereka. Kami berdoa juga Tuhan supaya gereja kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong banyak Tuhan yang membutuhkan baik secara jasmani ataupun rohani Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk tenaga medis yang ada di garis depan dalam melayani masyarakat dalam menalangi kasus COVID ini. Kiranya Tuhan berkati mereka, berikan mereka kekuatan, penghiburan. Tuhan supaya mereka juga mempunyai kebijaksanaan untuk menolong banyak orang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat-jemaat Tuhan, kiranya Engkau angkat tangan di hadapan Dia dan terima berkat dari Allah Bapa, kasih setia Kristus Yesus dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama-sama kita semua, para young couples dan young professionals. Biar apa yang Kau lakukan itu dijadikan Tuhan berkat. Apa yang Kau buat, apa yang Kau ucapkan itu menjadi berkat buat banyak orang. Biar kiranya jalan-jalan kehidupan kita, keseharian kita boleh mencerminkan dan membuat namanya dimuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin.